Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kita mulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Melanjutkan bab kemarin, yaitu sekarang kita memasuki bab 6, yaitu larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, baiklah, langsung aja kita mulai, yaitu yang kita bahas yang pertama tentang larangan pergaulan bebas. Dalil tentang larangan pergaulan bebas, yaitu yang pertama dari surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Adapun dari hadis yang diriwayatkan dari Bukhari yang berbunyi, an Abi Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaznil abdu khina yazni wa huwa mu'minun wa huwa yasriku khina yasriku wa huwa mu'minun wa la yashrabu khina yashrabu wa huwa mu'minun la yaqtulu wa huwa mu'min, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berzina seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah ia meminum khamr ketika ia meminumnya, dan ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah dia membunuh sedang dia dalam keadaan beriman. Nah, dari kedua ayat Al-Quran dan hadis tersebut itu mempunyai kandungan masing-masing, yaitu dari surah Al-Isra ayat 32. Kandungannya yaitu Allah melarang kita mendekati zina. Yang kedua, larangan mendekati zina merupakan tindakan agar tidak terjerumus pada perzinaan. Yang ketiga, perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk. Yang keempat, perbuatan mendekati zina termasuk kategori pergaulan bebas. Dari hadis riwayat Bukhari yang di atas tadi, kandungannya yaitu 1. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang beriman tidak melakukan perbuatan zina. Yang kedua, perbuatan zina dan meminum khamr termasuk dalam pergaulan bebas. Cara menjauhi perbuatan terlarang tersebut dengan memegang teguh keimanan dan istiqomah
dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Halo, halo, larangan pergaulan bebas. Larangan pergaulan bebas. Contoh pergaulan bebas: 1. Seks bebas. Yang kedua, mengkonsumsi narkoba. Dan ketiga, pergaulan malam. Serta masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Yang mana perbuatan-perbuatan seperti itu pasti mempunyai sebab, yaitu diantaranya 1. Dangkalnya keislaman dan keimanan seseorang. 2. Kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan. 3. Kurangnya perhatian dan kepedulian negara. 4. Ketidakpedulian lingkungan sekitar atas terjadinya kemaksiatan. 5. Tidak memahami akibat dari dan bahaya pergaulan bebas bagi masa depan. Akibat pergaulan bebas: bagi diri sendiri, malas beribadah, hampa, mental tidak stabil, gaya hidup berfoya-foya, kesehatan menurun, bertambah dosa. Bagi keluarga, mengecewakan orang tua, muncul perasaan menyesal dan gagal menjadi orang tua dan memiliki investasi akhirat. Bagi masyarakat, merebaknya pelanggaran norma agama dan masyarakat, munculnya permusuhan, terjadi kriminalitas yang mengganggu masyarakat. Nah, untuk pergaulan bebas itu sendiri dapat diatasi dengan cara-cara sebagai berikut. Meningkatkan iman, memberikan penyuluhan tentang bahaya pergaulan bebas, memberikan penyuluhan kepada orang tua akan pentingnya kontrol keluarga terhadap pergaulan anaknya, mengikuti pengajian, berteman dengan orang-orang yang baik akhlaknya, mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat, memberi sanksi kepada para pelaku pergaulan bebas. Hikmah menghindari pergaulan bebas: dapat memperoleh ridho Allah, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai Allah dan Rasul-Nya, terhindar dari dampak buruk pergaulan yang melanggar norma agama dan masyarakat, dapat menggapai cita-cita di masa depan. B. Larangan perbuatan zina. Dalil tentang larangan perbuatan zina yaitu ada pada surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki beralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.
dalil tentang larangan perbuatan zina, yaitu diambil dari hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi, An Abi Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza zana ar-rajulu kharaja minhul imanu kana alaihi kadulati fa idza qata'a raja'a ilaihil iman, yang artinya Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang laki-laki berzina, maka keimanan yang ada pada dirinya keluar seperti perginya awan. Jika telah selesai, maka keimanan tersebut kembali kepadanya. Isi kandungan ayat dan hadis tersebut di atas yaitu Surat An-Nur ayat 2, kandungannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tegas dalam menghukum seseorang yang berbuat zina. Yang kedua, menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan hukuman bagi pelaku zina ghairu muhson, yaitu 100 cambukan dan diasingkan. Pelaku zina muhson yaitu hukumannya dirajam. Menurut Buya Hamka, hukuman bagi pelaku zina harus dilakukan. Yang keempat, dalam pelaksanaan hukum zina disaksikan oleh minimal 4 orang. Kandungan dari hadis Abu Daud yaitu perbuatan zina dapat menghilangkan keimanan dari diri seseorang yang beriman. Hal ini karena zina termasuk perbuatan dosa. Dari penjelasan di atas itu dapat diambil kesimpulan yaitu zina pengertiannya adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar catatan pernikahan yang syah. Zina muhson, zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Zina muhson itu sendiri karena oleh pelakunya dirajam dengan mengubur pezina setengah badan dan dilempar dengan batu hingga meninggal. Zina ghairu muhson yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah. Dalam arti dia itu masih perjaka atau gadis. Pelakunya akan dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Akibat perbuatan zina akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sebelum bertobat dan menjalankan hukuman, menghancurkan masa depan anak, merusak keturunan yang sah apabila melahirkan anak, bila dilakukan lebih dari 1 laki-laki akan mengaburkan nasab, mendorong perbuatan dosa lainnya, menimbulkan berbagai penyakit kelamin, terjerat hukuman rajan hingga mati atau cambuk 100 kali dan diasingkan, menanggung hukuman sosial dari masyarakat, nasab keturunan dari hasil zina tidak jelas sehingga anak tidak mendapatkan warisan. Cara menjauhi perbuatan zina: segera menikah jika telah mampu, menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat, jangan mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina, memilih teman bergaul yang baik akhlaknya, membaca buku-buku keislaman, khususnya tentang bahaya zina,
membaca Al-Quran dan hadis tentang mudarat berzina, mendengarkan nasihat ulama, dan biasakan puasa sunnah. Hikmah menjauhi perbuatan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi perbuatan yang kita lakukan. Kelak akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW karena mentaatinya. Dapat menjaga keturunan dari ketidakjelasan nasab, dapat menjaga kesucian, martabat diri dan keluarga, terpelihara dari penyakit yang disebabkan oleh perzinaan, terhindar dari kejahatan-kejahatan lainnya. Kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan umat Islam melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Hal ini karena kedua pelaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak ada manfaatnya. Maka dari itu, wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan dan memilih pergaulan dan lingkungan yang baik dan bermanfaat. Sekian materi kita tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Semoga kita selalu dijauhkan oleh Allah dari perbuatan yang melanggar syariat dan kita selalu berada dalam lindungannya. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.